Ronald Araujo cedera panjang, Barcelona akan minta biaya kompensasi ke FIFA. Barcelona akan mengambil tindakan serius pasca Ronald Araujo cedera gara-gara pertandingan FIFA Matchday. Rencananya Barcelona akan meminta biaya kompensasi ke FIFA akibat cedera yang dialami Araujo. Araujo mendapatkan cederanya saat laga persahabatan Uruguay versus Iran pada Jumat 23 September 2022 waktu Indonesia Barat. Ia ditarik keluar pada awal dan yaitu pada saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Setelah itu pemain berposisi bek tengah ini langsung dipulangkan ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan. Araujo juga dipastikan akan selama 7-8 minggu untuk menjalani pemulihan dan memungkinkan Barcelona tidak akan menggunakan jasa Araujo sampai akhir tahun mendatang. Sebab setelah Araujo pulih ada Piala Dunia 2022 yang menghadang. Permintaan Barcelona ke FIFA ini sudah sesuai aturan. Dari aturan yang ada, FIFA dapat memberikan kompensasi kepada klub yang pemainnya cedera karena bermain bersama timnas dalam ajang FIFA Matchday. Aturan ini baru akan berlaku jika sang pemain dipastikan cedera selama lebih dari 28 hari atau 4 minggu. Waktu pemulihan Araujo yang 2 kali lipat dari itu dipastikan sudah cukup untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Jadi setelah tanggal 21 Oktober 2022, menurut Mundo Deportivo, Barcelona akan menerima biaya kompensasi harian hingga 20.548 euro dari FIFA sampai Araujo sembuh kembali. Cedera yang dialami Araujo terbilang cukup parah sampai harus membuatnya absen cukup lama. Namun ia bisa mengambil langkah pemulihan konservatif atau operasi. Diberitakan oleh Football Espana, Araujo menderita avulsi. Ada bagian ototnya yang robek dan terlepas dari tulangnya. Jika Araujo mengambil tindakan konservatif, kemungkinan ia akan pulih lebih cepat, tetapi kualitas pemulihannya tidak sebaik operasi. Sebaliknya, jika memilih operasi, kemungkinan Araujo tidak dapat mengikuti Piala Dunia jadi lebih tinggi. Bernardo Silva target utama Barcelona musim panas mendatang menyusul kegagalan pembelian musim ini. Bernardo Silva adalah target utama Barcelona musim panas mendatang menyusul kegagalan mereka merekrutnya pada musim ini. Barcelona telah mengakhiri transfer pemain pada musim panas ini yang melibatkan Hector Bellerin tiba di jam-jam terakhir. Marcos Alonso direkrut pada hari berikutnya. Sekarang mereka menetapkan tujuan rekrutmen mereka untuk 12 bulan ke depan. Memimpin daftar target utama Barcelona adalah Bernardo Silva dari Manchester City. Pemain Portugal itu sangat terkait dengan langkah yang sama selama musim panas yang digembar-gemborkan. Tetapi upaya mendapatkan Bernardo Silva tidak pernah terwujud. Barcelona kemungkinan akan melakukan penjualan yang signifikan untuk membuat kesepakatan itu. Bernardo Silva juga masuk radar Barcelona pada musim panas sebelumnya, tetapi keuangan yang juga menghambat kesepakatan. Menurut Mundo Deportivo, Barcelona dan khususnya Xavi Hernandez bertekad untuk membawa Bernardo Silva ke Catalonia musim panas mendatang. Xavi menginginkan gelandang tengah lain yang andal dan berkualitas tinggi dan Silva sendiri ingin datang ke klub Barcelona. Membawa Bernardo Silva masuk bukan tanpa konsekuensi. Blaugrana harus mempertimbangkan peran apa yang mereka lihat untuk Gavi di tahun-tahun mendatang karena pemain remaja tidak mungkin puas dengan peran bangku cadangan untuk musim mendatang. Menganggap Pedri terus tidak tersentuh dan tidak ada perubahan dalam sistem, disebutkan Barcelona bertekad untuk merekrut Bernardo Silva hingga seharga 100 juta euro pada musim panas mendatang. Meskipun sudah kurang dari sebulan sejak jendela transfer musim panas ditutup, rencana sedang berlangsung di Barcelona untuk tahun depan. Tim dari Catalan itu telah mengidentifikasi tujuan utama mereka untuk musim panas 2023, lapor Mundo Deportivo. Sesuai publikasi Spanyol, superstar Manchester City Bernardo Silva akan menjadi tujuan utama Barcelona pada transfer musim panas mendatang. Pemain internasional Portugal telah menjadi agenda klub Catalan untuk beberapa waktu sekarang. Barcelona telah melihat kemungkinan mengontrak gelandang serbaguna tahun lalu dan menjelajahi jalan lagi pada musim panas lalu. Namun beberapa faktor, salah satunya adalah label harga 100 juta euro melarang kepindahan itu terwujud. Tapi meski tak berhasil mengejar Silva, Blaugrana tak mau menyerah. Manajer Xavi Hernandez percaya bahwa lini tengah masih membutuhkan tambahan superstar meskipun ketersediaan bintang top seperti Pedri, Frenkie de Jong, Frank Kessie, dan Gavi, dan dia ingin klub melakukan upaya untuk mengontrak Silva lagi dari City tahun depan. Manajer Barcelona menginginkan pemain dengan kualitas teknisnya yang memahami permainan posisi seperti yang dilakukan Silva ketika tim menjadi datar selama absennya Pedri karena cedera menjelang akhir musim lalu. Mengingat pengalaman,
dan kedewasaannya yang telah terbukti Silva dipandang sebagai target ideal oleh Xavi, dan dia telah meminta Barcelona untuk mencoba mengontraknya lagi pada musim depan. Dengan klub juga sangat setuju dengan visi manajer mereka. Namun seperti musim panas ini, Barcelona kembali perlu memotong gaji mereka untuk mengakomodasi seseorang seperti Silva dalam daftar gaji mereka tanpa melanggar batas gaji La Liga. Potensi keberangkatan Sergio Busquets di musim panas dengan kontraknya yang akan berakhir akan membantu dalam tujuan itu. Manchester City menginginkan paket total 100 juta euro untuk Silva dan setidaknya 80 juta euro dari jumlah itu dalam membayar tetap tambah laporan itu. Apakah Barcelona memiliki keberanian finansial untuk melakukan kesepakatan musim panas mendatang akan menarik untuk dilihat. Cadangan di Barcelona, Frenkie de Jong dan Memphis Depay dijamin masuk skuad Belanda di Piala Dunia 2022. Frenkie de Jong dan Memphis Depay tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di Barcelona. Lantas, bagaimana peluang mereka bersama timnas Belanda untuk bermain di Piala Dunia 2022? Kondisi de Jong dan Memphis Depay hampir sama pada awal musim 2022-2023. Mereka santer dikabarkan akan pindah dari Barcelona, meskipun dalam situasi berbeda, namun akhirnya keduanya bertahan di Camp Nou. De Jong memulai musim dengan kondisi fisik yang tidak ideal, sementara Memphis Depay tidak masuk rencana utama Xavi. Dia berada di belakang Robert Lewandowski dalam daftar pilihan pemain untuk mengisi pos penyerang Barcelona. Kondisi tersebut dikhawatirkan bakal berdampak pada tempat mereka di skuad timnas Belanda untuk Piala Dunia 2022. Lantas apakah pelatih Louis van Gaal akan mencoret keduanya? Louis van Gaal sempat memberi sebuah peringatan pada Jurrien Timber. Sang bek tengah diminta menimbang opsi pindah ke Manchester United. Van Gaal ingin Timber tetap bermain reguler dan mengamankan tempat di skuad timnas Belanda. Van Gaal tidak asal bicara, salah satu contoh adalah Donny van de Beek. Dia hanya menjadi pemain pelapis United. Van de Beek pun kehilangan tempat di skuad Belanda, akan tetapi kasus Van de Beek tidak mutlak. Saya sudah lama meninggalkan dogma tersebut, hanya memilih pemain yang tampil reguler di klub untuk waktu yang lama. Jika tidak, maka saya akan lebih memilih Steven Bergwijn. Memphis Depay dan Frenkie de Jong adalah dua pemain yang sangat penting yang telah pergi. Saya telah mendorong mereka. Saya akan menjaga tempat untuk Anda selama mungkin atau gratis, tetapi Anda harus fit, katanya. Memphis Depay memang bukan pilihan utama di Barcelona, namun bersama Belanda dia menjadi mesin utama golnya. Dan Memphis mencetak 9 gol pada 10 laga terakhir bersama Barcelona. Louis van Gaal tidak pernah meragukan kualitasnya. Memphis Depay telah mencetak gol, memberi assist, dan sangat penting, sama seperti de Jong. Kualitasnya untuk mampu mengatasi tekanan lawan. Kami bukan satu-satunya tim yang memberikan tekanan pada bola, lawan juga begitu. Frenkie de Jong adalah faktor penentu, itu sebabnya saya melihat untuk melengkapi de Jong, tetapi saya juga melihat apakah saya bisa menemukan pemain lain untuk posisinya. Sebab Anda tidak pernah tahu soal cedera hamstring, tegasnya.